Iya, terus diapain lagi? CCTV itu. Pindah, Lalu baju dibuka. baju dibuka, terus? Dan waktu aku tahu mau digigit-gigit. Iya, terus Tiba-tiba tanganku ditarik. tangan kamu ditarik, terus Dia buka celana. dia buka celana, terus kamu gak bisa ngelawan, mas. Mas aku tuh. Oh, tapi kalau ada orangnya sini ngerti yang mana? Lihat mukanya. Suara doang. Suaranya ada. Kalau suara bapak itu kamu hafal? Sama nggak? Belum Pak ingat. Oh ya. Kalau CCTV dari sana masih bisa ditanya. Yang Sini nggak ada CCTV-nya, aku yang di tanya. luar. Iya, yang di luar. Posisi masuknya. Nggak tahu coba. Ntar aku tanyain. Dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang perawat RSUD Martapura menjadi sorotan publik setelah sebuah video viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang pasien mengaku menjadi korban pelecehan saat menjalani perawatan. Rekaman yang dibuat oleh suaminya kemudian menyebar luas dan memicu perbincangan warganet. Peristiwa itu disebut terjadi saat pasien menjalani perawatan di RSUD Martapura pada Sabtu 11 Juli. Pasien tiba-tiba berteriak dan menuduh seorang perawat telah melecehkannya. Menanggapi tuduhan itu, perawat bernama Sulu membantah seluruh tuduhan. Ia menegaskan hanya menjalankan tugas medis bersama perawat lain dan menilai tuduhan tersebut tidak benar. Ia juga berencana menempuh jalur hukum untuk memulihkan nama baiknya. Dari awal masuk memang itu kan ada pasien satu orang, kemudian siang itu ada 2 orang, tapi posisi pasien yang satu yang pertama tadi itu epilepsi. Nah, epilepsi kejang, jadi dari dokter ini menyarankan untuk disuntik diazepam. Nah, disuntik diazepam jadi pasiennya tidur. Nah, yang pasien epilepsi ini yang masuk di medsos kemudian mengatakan terjadi ada caption bahwa terjadi pelecehan yang pasien epilepsi ini. Ya, benar. Namanya siapa? Khairul Huma. Dari keterangan pasien dia ini orang mana? Gemiyung kalau dari alamatnya. Alamatnya Gemiyung. Gemiyung. Di mana Gemiyung itu? Arah-arah Muara 2 sana. Bukan orang Oku Timur ya? Aslinya bukan. Dari KTP. Dari KTP bukan orang Oku Timur. Nah, selanjutnya tiba-tiba ini meledak, kemudian Anda tahu kapan? Semenjak malamnya lah, malam dari kejadian itu dia kan langsung dari kejadian itu dia tuh langsung memvideo, tapi yang video itu suaminya. Video suaminya? Yang video suaminya langsung, bukan orang lain, bukan pokoknya bukan orang lain, yang jelas itu suaminya sendiri yang video baru langsung dikirim ke media sosial untuk diviralkan. Anda ditanya apa waktu itu, waktu di video kok tiba-tiba terjadi di medsos itu? Ditanya, yang jelas bukan ditanya ya mas. Intinya dia tuh langsung mengarah ke saya, soalnya di situ kan yang menunggu saya sama si rekan saya gitu. Rekannya siapa? Cewek? Nah, cewek. Terus habis itu menurut dia kenapa kok dia menuduh? Karena tidak mungkin kalau cewek katanya, pasti laki-laki gitu. Tapi ingat ini saya selama berjaga di situ bukan saya saja yang menyentuh pasien. Jadi ada dokter, ada teman saya, terus ada yang bersangkutan lah istilahnya untuk pemeriksaan gitu. Iya. Tapi Anda menolak bahwa Anda disebut melecehkan tadi. Saya tidak pernah melecehkan siapapun. Dan pada itu memang menolak. Menolak. Tindakan selanjutnya apa rencana yang Anda lakukan terhadap berita ini? Saya akan melaporkan Kemana? ke pihak yang berwajib. Iya. Jadi karena Anda merasa tidak melakukan dan Evina Anda melaporkan ini ke Pihak RSUD Martapura juga memberikan klarifikasi. Menurut rumah sakit,
dugaan pelecehan seperti yang dituduhkan sulit terjadi karena saat itu pasien berada di ruang UGD yang terbuka bersama pasien lain dan didampingi keluarga serta diawasi petugas medis. Rumah sakit juga menjelaskan bahwa pasien memiliki riwayat epilepsi dan saat itu mendapat obat penenang. Dokter menyebut keluhan pasien diduga dapat berkaitan dengan efek samping obat yang berpotensi menyebabkan halusinasi. Diduga dilecehkan itu tuh dirawat di sini mas, di bed 1 ini. Kemudian di bed 1 lagi sana juga ada pasien stroke dan ada yang menunggu. Kalau sesuai keterangan dari korban itu kejadian terjadi sekitar jam 8 sampai jam 4 sore. Menurut saya kemungkinan untuk terjadinya pelecehan itu sangat kecil dan tidak mungkin mas. Kenapa Pak? Ya karena ini ruangannya terbuka, kemudian yang dinas juga rame, lebih dari 2 orang. Kemudian di sebelah situ juga ada pasien dan ada keluarga pasien yang menunggu. Jaraknya juga tidak ada sekat dan berdekatan. Jadi tidak mungkin terjadi pelecehan Tidak itu? mungkin terjadi pelecehan. Itu sebenarnya pasien yang dirawat ini, yang tanda kutip menuduh terjadi pelecehan itu sakit apa? Jadi pasien ini dirawat masuk dengan diagnosa status epileptikus, atau kalau bahasa awamnya sih epilepsi. Ayan ya. Iya. Kemudian ada kemungkinan dia kasih obat apa dia itu? Yang pasti kalau pasien-pasien epilepsi ini dikasih obat penenang, obat anti kejang seperti itu. Ada dampaknya? Kalau dari Dampaknya pasti ada bisa halusinasi atau menimbulkan kebingungan, kecemasan, penglihatan kabur seperti itu. bisa dampaknya seperti itu. Bisa seperti itu. Oke, terima kasih. Hingga saat ini, kasus tersebut masih menjadi perhatian publik. Pihak perawat menyatakan akan menempuh jalur hukum, sementara pihak rumah sakit mendukung proses penyelidikan agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap. Hingga kini, belum ada putusan atau penetapan hukum yang menyatakan terjadinya tindak pidana dalam peristiwa ini.